Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Iin Hunisa. Saya dari kelas PPAPK, Prodi Ilmu Ekonomi Pembangunan. Saya semester 4 dan kali ini saya mendapat tugas untuk ujian tengah semester dari mata kuliah Kapital Selekta Dunia Kerja. Saya akan membuat podcast atau sekedar rekaman wawancara kepada pengusaha muda. Dia adalah pengusaha muda di Desa Kuala Mandor B yang saat ini tempat makannya sedang ramai-ramainya dikunjungi oleh orang-orang. Nah, langsung aja saya perkenalkan, namanya adalah Layatin Nikmah. Umurnya masih muda, dia juga seorang mahasiswi di salah satu universitas. Langsung aja perkenalkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Eliatun Nikmah, panggil Lia. Saya lagi kuliah di Politeknik Negeri Pontianak semester 3. Saya tinggal di Kuala Mandar B, umur saya 18 tahun. Nah, dengan umur 18 tahun yang sekarang, pengalaman dia ini udah banyak loh teman-teman. Salah satunya dia udah pernah kursus bahasa Inggris di Pare. Dia juga sekarang menekuni jualan kosmetik, mulai dari lipstick, eyeshadow, dan lain-lain. Nah, ceritain dong gimana awalnya kamu bisa kepikiran gitu untuk buka rumah makan di Desa Kuala Mandar B. Yuk, silahkan diceritain. Alasan awal karena tak bisa masuk kuliah online. Jadi pikiran untuk membuka rumah makan perdana ini. Dan mengapa memilih rumah makan? Karena lahan yang saya punya ini berdampingan dengan puskesmas dan depannya itu kantor camat dan juga ada pabrik kelapa sawit. Jadi pengunjungnya pasti ramai ya, karena Ya. kan sebuah perkantoran juga, puskesmas juga 24 jam, sama dekat juga sama pabrik sawit, dimana buru-buru itu biasanya tuh bawa bekal dari rumah dan kayak sorenya itu mau cari makan juga jauh banget, mesti ke Pontianak. Jadi dengan dibukanya rumah makan perdana, para buruh ini jadi lebih dekat gitu cari makan. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, buka rumah makan di Desa Kuala Mandor B ini antusias banget sih orang-orangnya di sini. Jadi pas hari pertama buka udah langsung rame. Kedua, ketiga sampai sekarang udah mau berapa bulan ya? Ada setengah tahun kali ya, 6 bulan. 6 bulan pokoknya sejak ada COVID-19, warung ini tuh udah mulai tahap pembangunan. Terus selepas dari itu udah jadi buka dan alhamdulillah rame banget pengunjungnya. Makanya saya tuh nggak ngambil narasumber jauh-jauh, saya ambil orang deket aja karena saya pikir dia nih idenya bagus banget loh buka usaha gitu kan. Jadi kayak penghasilan nambah dengan berdampingan dengan covid kayak gini. Terus dia kuliahnya online juga ya, kuliahnya online juga, jadi offline-nya dia buka warungnya, otomatis malamnya dia kuliah juga. Itu motivasi banget buat kita sebagai anak muda kerja sambil kuliah deh. Jadi dia tuh kayak kerjanya cerdas gitu, penghasilannya pun mantap juga, nggak bisa diraguin. Nah, terlepas dari keuntungan semua, jadi kita juga harus tahu dong effort dari Lailatul Nikmah ini membuka ruko 2 pintu. Nah, Lia, aku pengen tahu dong gitu, kamu dapat dana dari mana? Terus lahan ini juga gitu kan. Terus kamu kepikiran buat ngebangunnya ini, dananya kan pasti gede tuh, ruko 2 pintu. Pengen nanya aja sih, belum lagi kan peralatan buat masak, belum lagi kulkas-kulkasnya buat nyimpen stok makanan gitu kan. Ceritain dong, coba dong ceritain. Baiklah, saya akan ceritakan awal mulanya. Kan awal mulanya itu kan mau kuliah di Jakarta, kan udah terima. Lalu orang tua saya tuh kayak tidak boleh kan gitu kan, kuliah di sini jangan ngapain jauh-jauh gitu. Lalu orang tua tuh punya pikiran membuka rumah makan perdana. Jadi aku mikir daripada kuliah jauh ngapain juga. Jadi tuh saya memilih kuliah di Pontianak, kembangin usaha dan membantu orang tua yang terjadi buka rumah makan perdana ini. Iya. Jadi daripada ke Jakarta juga dananya kan juga lumayan dong, Ya, kuliah di biayanya Jakarta juga. kan. Waktu itu aku juga sempat dengar kamu udah keterima juga ya. Iya. Ya, jadi teman-teman, Liani sebenarnya udah keterima juga di Jakarta. Jadi daftar online juga kan, udah keterima, dan dia juga ternyata orang tuanya nggak ngasih karena COVID. Nah, karena COVID dan dia juga mikir katanya ya, dia juga mikir
dananya itu dia pengen jadiin usaha aja. Jadi aku mikir juga sih gitu kan, duit yang sebanyak itu yang udah orang tuanya siapin buat dia kuliah di Jakarta buat dijadiin apa, dan ternyata dia Gak ngasih nyangka ide. juga sih kalau bisa serame ini, dan bisa alhamdulillah sekarang bisa buka 2 pintu rumah makan Ya, Perdana. itu yang paling penting. Nah, anaknya pinter, jebolan pare, kampung Inggris, kita udah nggak ngeraguin itu lagi. Dan sekarang cuannya berlipat-lipat karena punya rumah makan. Dan aku pengen tanya dong juga, terlepas dari rumah makan kamu, terlepas kamu sekarang menjadi pengusaha muda di Desa Kuala Mandor B satu-satunya ya, rumah makan di Kuala Mandor B satu-satunya. Besok atau lusa aku pengen ngajak Pak dosen juga deh kayaknya ke sini, jadi berkunjung ke rumah makannya langsung. Teman-teman juga di satu tim Kapita Selekta Dunia Kerja, aku pengen ajakin juga nih ke kampung aku, jadi kapan-kapan kita bisa singgah di rumah makan ini, makanannya enak-enak. Nah, Lia, ceritain dong pas kamu di Pare itu, pas kamu lagi ngambil kursus bahasa Inggris. Gimana sih pengalaman kamu di sana? Awalnya sih nekat ya, kan pertama kali dilepas sama orang tua ke Jawa gitu Ya. kan, selama 6 bulan, antara mau pergi atau enggak mau pergi atau enggak gitu kan. Sampai sana ternyata banyak teman yang bermacam daerah, Papua, dari Oh, ada dari Surabaya. Papua juga ya? Iya, ada. Berarti rame banget. Dan terus seumuran gak sih di sana sama kamu? Enggak sih, ada yang lebih dewasa, ada yang seangkatan. Ya. Ada nggak dari Pontianak satu temen atau yang pernah ketemu gitu di Pontianak terus ketemu lagi di Ada Pare? sih ketemu sama satu angkatan Kalimantan Barat kan, Pontianak. Kayak mereka tuh ngomong, apa sih kamu nih ngomong kayak Upin Ipin katanya kan. Oh, kan Pontianak Melayu ya. Jadi pas nyampe ke Jawa sana, jadi mereka nanyain gitu kan. Iya, mereka bilang kayak nonton sinetron Upin Ipin. Oh iya, dan satu lagi yang perlu kalian tahu tentang kelebihan dari narasumber saya kali ini, selain dia pintar bahasa Inggris, selain dia pengusaha muda, dia juga jebolan SMK Taruna, SMK Taruna Bumi Katulistiwa. SMA ya, SMA Taruna. Nah, teman-teman udah pasti tahu dong, sekolah di sana bukan cuma mahal, juga ketat, disiplin. Dan awalnya aku pikir dia bakal jadi poluan, ternyata dia milih jalan lain, jadi pengusaha. Jadi sekarang angkatan akuntansi di mana ya kampus kamu sekarang? Di Politeknik Negeri Ya, Pontianak. di Politeknik. Dan aku nggak nyangka juga kukira dia bakal kuliah langsung di Jawa pas dia ngambil kursus bahasa Inggris, soalnya kan udah ngilang tuh, udah ngilang setahun dia. Tapi ternyata dia balik ke Pontianak. Nah, coba dong kamu di sana tuh, temen kamu di Pare gitu, ada nggak satu temen yang kamu inget? Atau ntar kan aku nih upload nih di YouTube nih, Ya, mungkin kamu salam deh sama dia atau apa, dan dia nonton channel aku. ada sih teman saya tuh Dila gitu kan. Dia tuh dari Jember, satu bahasa Madura juga. Dia tuh memang satu kelas dari awal pertama ketemu sampai 6 bulan tuh satu kelas terus sama dia, sampai dibilang kok kalian mirip sih kok gini-gini, tapi tuh jarang banget. Nggak pernah aku sama Dila tuh kayak nggak pernah apa ya, kelahi mulu gitu kan. Akrab tapi kelahi mulu. Iya, sampai Berantem mulu. sampai teman lain tuh bilang apa sih kayak nggak ada teman lain ja gitu kan. Kayak mereka tuh senang gitu kalau saya tuh kelahi sama Dila gitu. Iya. Saking mereka tuh baru mau check out, Yap. sebenarnya tuh saya tuh cemburu kamu tuh berteman sama Dila gini 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 gini. Oh ya, berarti teman kamu di sana banyak sekali ya. Dan teman-teman juga pasti ngerasain dong jauh dari orang tua kayak gimana. Di Taruna juga kamu kan di sana nginep ya, asrama ya. Dia di SMK, di SMA-nya juga jauh dari orang tua selama 3 tahun. Jarang lah maksudnya pulang ke kampung. Terus pas di Jawa juga dia jauh dari orang tua. Sebenarnya anak-anak ini mandiri banget sih. Dia apa ya, inspirasi aku juga. Jadi aku juga terinspirasi gitu kan, kuliah sambil kerja. Nah, dari Pare, dari Pare udah. Terus aku pengen tahu pengalaman kamu di Taruna. Nah, sekolah di sana itu perasaan kamu kayak gimana? Awalnya sih emang nggak nyangka sekolah di SMA Taruna kan, soal mikirnya pendek lah apalah itulah inilah itu, bisa nggak sih masuk gitu kan. Ternyata lolos, alhamdulillah lolos. Dan selama 1 bulan tuh benar-benar nggak boleh ketemu sama orang tua.
pasti agak kaget kan Iya. pertamanya kan, kangen pasti juga. Walaupun dari SMA Taruna ke kampung aku jaraknya nggak jauh-jauh banget ya, mungkin 1 jam atau 1,5 jam nyampe. 2 jam lah kali ya, kan 2 lumayan jam, jauh ya, 2 jam dari kampung aku ke sana mungkin sekitar 2 jam nyampe. Tapi kalau udah ketat banget nggak boleh keluar sebulan 2 bulan 3 bulan, juga perasaan kita kayak gimana kan, yang biasa sama orang tua. Nah Lia, bagi tips dong gimana kamu bisa diterima di Taruna. Soalnya kan pasti masuknya katanya juga ketat banget, nggak semua orang bisa lolos kan di Taruna kan. Terus gimana masuknya, sesulit apa ujiannya gitu kan, bagi-bagi tips buat teman-teman biar rajin belajar gitu kan. apa ya, kayak nggak nyangka banget sih bisa sekolah di sana. Tahu sendiri lah kan Taruna kayak mana, dari semaptanya aja, kesehatan gitu kan. Kan saya nggak pernah jogging, nggak pernah bangun pagi. Tadi tuh hari itu tuh kan abah saya bangun senam lagi pagi gitu kan. Terus semapta kesehatan ditemani sama abah gitu kan, dan akhirnya bisa lolos. Ya ujiannya waktu itu yang diuji apa aja pas mau masuk? Kesehatan yang utama ya, akademik, kesehatan akademik. semapta. Semapta itu apa? Semapta tuh kayak push up, Oh yang lari 5 fisik putaran, ya, ke fisik ya. ke fisik. Oh semapta itu lebih ke fisik. Nah bukannya ini ya, kalau di sana tuh masuk ada tes MTK atau apa nggak sih? Ya, Sama ada, juga kan ya, ada sama. akademik, Berarti akademik masuk juga kan di situ. psikolog. Psikolog juga. Iya. Oke. Nah, teman-teman, berarti kalau mau masuk ke sana, pertama harus jaga kesehatan. Kesehatan. Kedua, nilai akademik kalian. Ketiga, tes fisik. Itu jangan lupa. Pasti itu juga yang jaminan buat kalian lolos sih. Bukan nggak ngejamin sih. Iya, tahan panas ya. Tahan- Tebal. Tahan panas. Berarti di sana dijemur ya, Bun? Oke, Bun, lumayan. itu di sana dijemur. Ya iya sih, soalnya waktu itu aku lihat kamu pas pertama kali pulang kampung agak gelap gitu, eksotis. 1 bulan, Bun. 1 bulan ya, 1 bulan. Nah, udah terlepas dari Taruna, aku inget banget kamu pernah dapat penghargaan, ya nggak sih? Iya. Kamu pernah dapat penghargaan di Taruna. Pas waktu kamu pertama kali pulang ke kampung, terus kamu cerita gitu kan, ke aku cerita, aku dapat penghargaan apa ya waktu itu ya, penghargaan apa ya? Siswi terapi. Oh, siswi terapi. Jadi bajunya rapi ya, Bun. 3 angkatan ya. Oke. 3 angkatan itu tuh saya dipilih Dari 3 kelas berarti? Atau angka 1, 2, 3. angkatannya? Oh, angkatannya dari 3 angkatan, kamu terpilih. Itu kira-kira berapa ratus orang? 300 lebih. 300 lebih? Iya. Wow. Dari 300 lebih dia terpilih menjadi siswi terapi. Berarti 3 angkatan itu kamu terpilih. Berarti apa ya? Udah nggak diragukan lagi narasumber saya. Pinter, rapih, anaknya rajin juga. Dan kalau dari sekarang juga kita bisa lihat kalau subuh dia udah ada di rukonya, bersih-bersih, nyiapin toko. Aduh, yaudah deh, sekarang lebih ke hal yang pribadi aja deh, lebih ke akrab aja, kita kayak podcast biasa gitu kan. Mau tanya, calon idaman kamu yang sekarang udah umur berapa? Mau 19. Mau 19 ya, masih bunda, tapi nggak apa-apa sih ya kan, nanya-nanya kayak gini nggak masalah dong. Bukan calon deh, mungkin kayak nikah kejauhan deh ya, tipe cowok idaman aja. Tipe idaman. Nggak perlu ganteng sih, cuman layaknya kerja gitu kan, perhatian. Itu aja sih. Kerja, perhatian. Ganteng perlu nggak? Kalau ganteng kan nggak bisa makan. Ganteng nggak bisa makan maksudnya gimana tuh? Maksudnya itu kan kalau kita punya uang bisa untuk kenyangkan istrinya gitu kan. Oh, berarti yang penting pertama bagi kamu dia punya pekerjaan, dia punya penghasilan gitu. Berarti ganteng nomor sekian lah ya. Oke. Teman-teman, hobi kamu apa? Badminton. Jadi buat teman-teman sekalian yang nonton video ini ada hobi badminton, japri saya ya. Nanti saya share nomor WA-nya beliau. Hobinya badminton. Selain badminton, volley, lari.
Oh, berarti sejak keluar dari Taruna dia hobinya itu yang Ada jaga kemajuan. kesehatan gitu ya, ada kemajuan. Kalau dulu kan malas jogging jadi suka jogging. Badminton kan berat juga ya ke tangan ya kan, kalau nggak biasa main tangannya pasti terkilir apa segala macem. Terus apalagi? Berarti kamu sekarang juga masih nggak badmintonnya sampai ikut lomba gitu, masih nggak sampai sekarang? Waktu SD sih saya masih lomba tingkat kabupaten. Iya. Berhenti waktu kelas 5 6 itu kan soalnya udah mau fokus ke ujian. Oh. Jadi SMP berhenti, SMA masih cuma main aja gitu. Dan kuliah sekarang masih ikut Masih sekolahnya. ikut eskulnya masih ikut. Oke. Udah terlepas dari itu, makanan kesukaan kamu deh, makanan kesukaan. Nah, makanan Makanan kesukaan. lain tak bukan cewek bakso. Bakso. Padahal rumah makannya nih apa ya? Rendang ada, ayam goreng ada, ayam bakar ada, nasi goreng, mie goreng, dan makanan-makanan lainnya lah ya. Pilihannya bakso. Memang dari dulu suka bakso apa karena jalan sama doinya gitu? Selipkan rasaku Emang dengan suka aja karena kalau bakso itu. tapi ada Mood yang ku bakso, Mood. galau bakso, sampai apa mak kapan bakso. kamu tetap di sini saja ya. Kadang kan mungkin Benar. buat aku juga lah ya. Aku kan yang masih seumuran, aku lebih tua dari kamu nih. Aku seumuran segini tuh Tetap di sini. kadang ada malesnya gitu kan buat belajar, buat apalagi yang online kayak gini. Jadi kayak kita ngeremehin satu pelajaran gitu. Sudah tak Tapi kalau aku lihat dia, ya teman-teman ya, kalau aku lihat dia itu, kalau aku lihat dia itu pas di ruko lagi sepi gitu kan, pagi-pagi aku lewat nih mau kerja ke Pontianak gitu. Kan aku PP kan, pulang balik terus gitu. Kampus kerja balik kampung, kampus kerja balik kampung gitu. Dia kalau ada kesempatan, aku pasti lihat dia di depan laptop. Kalau nggak di depan laptop, kamu baca buku. Iya. Ya, kayak gitu. Jadi tuh aku mau nyontoh dia, nggak bisa gitu kayaknya. Kayak aku kalau sempat aja baru baca. Kalau sempat banget baru baca buku. Tapi kalau aku lihat dia, pas aku main gitu ke rukonya, Lia gitu. Gitu kan aku masuk. Dah banyak buku gitu berserakan gitu kan. Tipsnya kamu bisa fokus gitu. Dengan keadaan biasa toko rame, dan keadaan warung makan lagi rame banget gitu kan, kamu masih bisa fokus setelah itu, setelah nggak rame masih bisa gitu baca buku. Dan Baca buku itu yang penting niat aja gitu kan. Apalagi kalau kita nggak niat, apalagi kita godaan, ramai yang beli HP, apalagi HP itu benar godaan banget apalagi HP. HP godaannya, iya bener sih, kalau aku nggak lihat HP sedetik itu kayak gatel aja tangan ya. Iya. Iya kayak bener sih, kayak aku ngeliat kamu tuh fokus aja gitu, lepas itu ngelayanin, fokus lagi, lepas itu ngelayanin. Itu aku pengen niru sih sebenarnya, pengen niru cara belajarnya gimana gitu. Karena jujur aja sih susah sih mau niruin kayak gitu, tapi kamu tuh bisa. Jadi aku kagum banget. Nggak perlu cari narasumber yang jauh-jauh teman-teman. Orang yang menginspirasi sebenarnya itu dia, menginspirasi aku. Nah, selain itu, kamu suka baca buku apa? Maksudnya selain buku pelajaran? Sejarah kah, novel kah, apakah? Novel, kadang novel. Novel. Ya, Kalau novel lebih suka ke horor atau drama. drama? Oh, yang bucin Bisa. gitu, bucin gitu ya? Anak muda. Anak muda. Novel bacanya ke situ. Kalau suka nonton nih kadang, karena bioskop kan udah tutup. Kalau dulu kan kamu sering ngajakin aku nonton bioskop kan, beberapa kali kita pernah nonton bioskop bareng. Nah, kalau di bioskop itu kamu sukanya genre apa sebenarnya? Aku lebih sukanya yang ke action aja sih. Action. Ya. Oh iya, soalnya aku ingat kamu pernah ngajakin aku nonton film ya. Apa film apa ya waktu itu ya? Avenger. Avenger ya? Ya. Avenger. Waktu itu pas Avenger baru keluar. Avenger baru keluar dan ada satu mall baru buka juga di Pontianak. Kita langsung beli tiket, kita nonton. Kebetulan kamu juga baru pulang dari kan dari asrama Taruna gitu. Jadi kita temu kangen istilahnya kan, jadi Long time no see. Dan waktu itu bulan puasa juga. Terlepas dari cerita kamu di Jawa, terlepas dari cerita kamu dari Taruna, pengen tahu aja sih, kok pilih Polnep? Kenapa nggak Untan? Kenapa nggak yang lain? Kan saya udah trauma sama Untan, udah ditolak gitu. Oh, pernah ditolak di Untan? Iya, pernah ditolak.
Dia pernah dialog di Untan, tapi ikut tes di Jakarta diterima loh, tapi nggak diambil ya. Ya. Waktu itu nggak diambil kesempatan di Jakartanya karena yang tadi ya, Ya, COVID. yang COVID. Ya, karena COVID tadi. Udah lepas dari itu, aku pengen nanya apa lagi ya? Penasaran aja sih sama kepribadian kamu sebenarnya. Di kuliah ada pernah ketemu teman-teman secara offline gak sih? Udah kemarin selama 1 bulan. 1 bulan. Pernah, maksudnya kan kita kan tahu nih susah ketemu mungkin, tapi kan nggak terlalu gimana karena anak-anak muda sekarang ya masih sempetin buat ketemu sama teman gitu kan, walaupun COVID kayak gini. Aku Apalagi kira di Pontianak ini ya. iya. Aku kira kan karena COVID terus kamu nggak ketemu sama teman satu angkatan, karena kan pas masuk memang udah COVID kan? Iya. Iya. Tesnya gimana waktu itu? Tesnya pas masuk Polnet? Kan keberuntungan aja sih, kemarin itu kan dah pupus gitu kan, dah Jakarta tuh nggak saya ambil gitu kan, karena pandemi. Jadi ujungnya ke Polnet, ternyata lolos. Ya alhamdulillah bisa kuliah di Polnet. Lolosnya pakai tes tulis tangan atau Nggak pakai rapot. pakai nilai akademik waktu itu? Oh, tapi susah juga sih kalau bahkan mengandalkan nilai terakhir kan, mengandalkan nilai terakhir. Nah, teman-teman, nanti di video ini aku akan selipkan satu foto atau video rumah makan ini. Tapi aku ngambilnya pas malam, pas udah makanannya pada habis. Aku ngambil foto sama videonya tuh udah makanannya udah pada habis. Tapi nggak apa-apa, buat apa ya, ngeliatin ke kalian aja ruko yang dia punya, rumah makan yang dia punya, tempat yang dia jual gitu, pokoknya seluas apa itu nanti aku kasih tahu di videonya. Dan mungkin udah cukup aku tanya-tanya narasumber aku yang cantik, pintar, dan rapih, dan rajin juga ini gitu kan. Panutan sebenarnya dia ya teman-teman. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, kalian bisa kepoin juga Instagramnya dia. Apa? Lailia underscore ya? Enggak. Ya. Lailia underscore. Kalian bisa follow, mungkin tanya-tanya, sharing, atau kalian mau masuk ke kursus di Jawa bahasa Inggris, kalian bisa tanya-tanya dia, linknya di mana gitu kan, biayanya berapa, kalian bisa tanya dia juga. Terus kalau kalian mau masuk klub badminton buat yang teman-teman cewek aku ya di tim Kapita Selekta, bisa japri saya aja, nanti saya kasih tahu, atau japri dia langsung lewat DM gitu kan, untuk berbagi pengalaman yang lebih sama dia. Dia nih masih muda, lebih muda dari aku, tapi pengalamannya udah kemana-mana, udah luas lah. Malaysia dia udah pernah, ya ke Malaysia udah pernah, Jawa apalagi gitu kan. Lebih muda dari aku tapi pengalaman lebih banyak. Terima kasih untuk Bapak dan teman-teman yang udah nonton video sederhana yang judulnya sebenarnya podcast sih, tapi aku bikinnya sederhana aja kayak bincang-bincang doang sama dia gitu kan, biar lebih kayak friendly. Terima kasih Bapak udah nonton video saya. Suatu penghargaan saya bisa mewawancarai dia gitu kan, lebih tepatnya ngobrol lebih dekat. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata, salah perkataan, omongan. Terima kasih telah memberikan kesempatan saya berbicara. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.